Latihan berat ala Shin Tae-yong memakan korban, pemain timnas Indonesia mulai berguguran. Media Vietnam remehkan timnas Indonesia, lebih takut Filipina. Hasil Piala AFF Wanita, timnas Indonesia ke final usai hajar Singapura. Latihan berat ala Shin Tae-yong memakan korban, pemain timnas Indonesia mulai berguguran. Latihan berat ala Shin Tae-yong membuat beberapa pemain timnas Indonesia mengalami cedera. Sebagai informasi, timnas Indonesia kini sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali. TC kali ini merupakan persiapan timnas Indonesia menuju ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong memanggil sebanyak 33 pemain pada kesempatan tersebut, namun belum semua pemain sudah bergabung. Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional mengabarkan TC Timnas Indonesia sekarang diikuti 23 pemain. Yang hadir sampai dengan saat ini baru 23 pemain dikarenakan ada yang cedera dipulangkan dan juga ada yang belum dikasih izin sama klubnya. Sehingga dari total yang ada 23 pemain saat sekarang ini boleh dikatakan kondisinya sangat baik, dan sekarang ini kondisi para pemain ini difokuskan pada kegiatan fisik dan juga mental, kata Sumarji. TC Timnas Indonesia di Bali telah dimulai sejak tanggal 28 November 2024. Seperti biasa, Shin Tae-yong memberikan latihan berat guna meningkatkan fisik para pemain. Langkah ini sekaligus membuat beberapa pemain mengalami cedera. Sejauh ini ada 3 pemain timnas Indonesia yang tumbang dan harus dipulangkan. Mereka adalah Made Tito, Bali United, Zaki Ashraf, PSM, dan ARSA Ahmad, Madura United. Ketika mereka datang sudah melihat kondisi para pemain, pada intinya dari sisi fisik masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Coach Shin Tae-yong, sehingga latihan pun 2 kali sehari latihan, pagi latihan, sore latihan. Ya memang betul-betul anak-anak yang dikirim ya memang harus siap meningkatkan kualitas dirinya terutama bagaimana supaya dia siap untuk bisa fisiknya semakin bagus. Yang berikutnya ya dari kondisi yang ada saat itu, juga karena mungkin di klub ini kan juga berbeda ya. Dikarenakan memang begitu masuk gabung dari klub juga ada yang mungkin sebelumnya cederanya belum beberapa parah, ketika bergabung, dikarenakan juga intensitas latihan juga cukup keras, ya karena memang juga tadi kembali lagi peningkatan fisik maka mungkin juga ada yang cedera, ucap Sumarji. Sementara itu, ASEAN Cup 2024 akan dimulai pada tanggal 8 Desember mendatang. Skuad Garuda nantinya harus bersaing dengan Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Media Vietnam remehkan timnas Indonesia, lebih takut Filipina. Media Vietnam menilai timnas Indonesia tak terlalu diperhitungkan jelang Piala AFF 2024 lantaran menurunkan mayoritas pemain muda. Soha dalam artikelnya menyebut lebih mewaspadai lawan Filipina yang dianggap misterius. Media lokal Vietnam itu menyoroti ketidakpastian skuad Filipina yang hingga kini belum mengumumkan daftar pemain resmi untuk Piala AFF 2024. Pelatih Filipina Albert Capelas masih memiliki waktu hingga 11 Desember untuk memfinalisasi daftar pemain di Piala AFF 2024, atau 1 hari jelang pertandingan pertama timnas Filipina di Grup B melawan Myanmar pada 12 Desember. Filipina berpotensi menurunkan pemain-pemain berkualitas seperti Gerrit Holtman yang bermain di Bundesliga bersama Bochum. Holtman, yang memiliki nilai pasar €700.000, setara 11,7 miliar rupiah, tercatat pernah membela timnas U20 Jerman. Pada November lalu, Filipina berhasil mengalahkan Tajikistan yang menempati peringkat 104 dunia dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut diraih berkat penampilan gemilang Holtman dan Jefferson Tabinas. Di sisi lain, media Vietnam memandang timnas Indonesia yang diperkuat mayoritas pemain U22 sebagai tim yang tidak terlalu mengkhawatirkan. Meski demikian, Indonesia tetap dianggap sebagai salah satu pesaing di Grup B. Dengan skuad inti pemain U22, tim Indonesia dianggap sebagai tim yang tidak dikenal di Piala AFF 2024.
Namun, ada tim yang bahkan lebih tidak dapat diprediksi di mata para ahli, yaitu Filipina, tulis media Vietnam Soha. Vietnam akan menghadapi Filipina pada pertandingan ketiga fase grup. Pertemuan kedua tim ini diprediksi akan menentukan persaingan perebutan posisi puncak klasemen grup B. Secara historis, Vietnam selalu kesulitan menghadapi permainan fisik Filipina. Pada pertemuan terakhir, Vietnam hanya menang tipis 3-2 di Stadion Mai Dinh. Bahkan di Piala AFF 2010 dan 2012, Filipina berhasil mengalahkan Vietnam di fase grup. Filipina masih menjadi teka-teki bagi Vietnam karena belum ada kejelasan apakah pemain-pemain top mereka yang bermain di luar negeri akan dipanggil, mengingat Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. Sementara dengan timnas Indonesia, Vietnam gagal menang dalam 3 pertemuan terakhir kontra tim Merah Putih. Bahkan, The Golden Star juga tak mampu cetak gol ke gawang timnas Indonesia dalam 3 pertemuan terakhir tersebut. Timnas Indonesia perkasa atas Vietnam dengan kemenangan 3-0 dan 1-0 di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Serta kemenangan tipis 1-0 kala jumpa Vietnam di Piala Asia 2023. Hasil Piala AFF Wanita, Timnas Indonesia ke final usai hajar Singapura. Timnas Indonesia berhasil melaju ke final Piala AFF Wanita 2024 setelah mengalahkan Singapura 3-0 di Stadion Nasional KM16, Vientiane, Laos pada Senin 2 Desember. Mengenakan seragam putih-putih, pemain Indonesia bermain sabar. Lebar lapangan dimanfaatkan dengan maksimal. Umpan-umpan pendek datar tapi keras diterapkan. Pada menit ke-6, Claudia Skeuneman membobol gawang Singapura. Gol itu tercipta lewat sepakan kaki kanan dari luar kotak penalti, memanfaatkan umpan Vini Silvianus. Setelah gol itu gaya main tim asuhan Satoru Mochizuki ini tidak berubah. Hanya saja, hingga setengah jam laga berjalan, pertahanan Singapura tersusun dengan solid. Menjelang babak pertama usai, tepatnya menit ke-42, Claudia hampir saja menggandakan keunggulan. Setelah melewati kiper, bola malah terlalu deras keluar lapangan. Saat laga memasuki injury time babak pertama, 45-1, Reva Oktaviani mencetak gol indah dari jarak jauh. Reva lantas melakukan selebrasi duduk di pojok lapangan. Memasuki babak kedua, Indonesia tetap menguasai jalannya pertandingan. Agak berbeda sedikit dengan babak pertama, kini sepakan percobaan dari luar kotak penalti sering dilakukan. Singapura juga berusaha keras untuk menekan pertahanan timnas Indonesia. Namun pressing yang diperagakan timnas Indonesia benar-benar berjalan baik. Timnas Indonesia juga belum puas dengan keunggulan 2 gol. Mereka terus mencoba menekan untuk mencari gol ketiga. Salah satu peluang terbaik ada lewat Sydney Hopper. Sayang tembakan Sydney Hopper masih melambung di atas gawang. Usaha timnas Indonesia untuk mencari gol akhirnya membuahkan hasil di masa injury time. Skema serangan yang apik berhasil dituntaskan oleh Oktavianti Dwi Nurmalita. Oktavianti melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri yang membuat bola tidak bisa dibendung dengan sempurna oleh kiper pengganti, Nurul Ilianis binte Muhammad Hairul. Laga berakhir dengan skor 3-0 untuk timnas Indonesia. Garuda Pertiwi bakal menghadapi Kamboja di babak final.